Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky dan Selim dengan NIM 20061112556 dari kelas Agroteknologi B. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum botani dengan bab metabolisme. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai proses terjadinya difusi. Difusi adalah proses pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya dari molekul yang berkonsentrasi tinggi ke tempat molekul yang berkonsentrasi rendah. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan alat-alat tambahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu garam, warna makanan, timer, 2 buah wadah yang berisi aqueous, dan sendok. Untuk percobaan pertama, langkah-langkahnya yaitu melarutkan warna makanan ke dalam 2 buah wadah. Yang wadah pertama kita akan aduk dan yang kedua yang kita tidak aduk. Dan kita akan mengukur waktunya. Baiklah, kedua wadah ini sudah campur rata. Untuk yang wadah pertama yang diaduk membutuhkan waktu kurang lebih 8 detik, dan untuk yang ini wadah kedua membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit. Pada percobaan kedua, pada proses difusi menggunakan alat-alat tambahan yang sama seperti percobaan pertama, tapi kita akan mengganti warna makanan dengan garam kasar. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan percobaan ini. Percobaan kedua ini, garam larut dalam air pada wadah pertama yang diaduk selama kurang lebih 1 menit. Pada wadah kedua, garam larut selama kurang lebih 15 menit. Percobaan kedua pada praktikum kali ini yaitu mengenai proses osmolisis. Osmolisis adalah proses difusi pada organisme hidup di mana molekul yang berdifusi harus melewati membran plasma. Membran plasma pada organisme hidup bersifat semi permeabel, yang artinya hanya molekul-molekul tertentu yang dapat melewatinya. Larutan sel bersifat hipertonik, dan di luar sel bersifat hipotonik, sehingga air akan mengalir ke dalam sel sehingga kedua larutan bersifat isotonik. Pada proses ini kita akan memakai alat-alat tambahan yaitu pertama Solanum tuberosum untuk kentang, berikutnya itu wadah yang berisi air, warna makanan, pisau, sendok, penggaris, tusuk gigi, gula, dan timer. Langkah-langkahnya pertama yaitu potong Solanum tuberosum bagian atas dan bawahnya. Lalu kita akan melubangi bagian atasnya dengan tusuk gigi. Untuk lubangnya
kita buat lebarnya sebanyak 1 cm dan dalamnya 2 cm. Setelah ini kita masukkan dalam wadah yang berisi air. Lalu kita buat larutan gula dan campur pewarna makanan. Lalu kita masukkan ke dalam lubang kentang yang tadi terbuat. Kita mati selama 5 menit sebanyak 4 kali. 5 menit yang kedua kita mengecek lagi kedalaman larutannya. Kira-kira panjangnya kurang lebih 1,6 cm. Untuk 5 menit yang keempat kita kembali mengukurnya. Sekitar 1,1 cm. Jadi selama 20 menit larutan di dalam lubang kentang berkurang sebanyak 0,9 cm. Percobaan selanjutnya yaitu proses plasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel diletakkan pada cairan yang hipertonis daripada sitoplasma, maka air yang ada di dalam sel akan berdifusi keluar sehingga menyebabkan sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Untuk alat-alat tambahannya kita akan menggunakan yang pertama aluminium CPL atau bawang merah, wadah yang berisi air, garam, dan pisau. Baiklah, sekarang sudah 3 jam. Sekarang saya akan mengukur kembali lapisan bawang merah. Sampel yang pertama, lebarnya sekarang menjadi 1,2 dan panjangnya 0,9 cm. Untuk sampel yang kedua, lebarnya menjadi 0,7 dan panjangnya menjadi 1,5 cm. Sampel yang ketiga, lebarnya yaitu 0,7 cm dan panjangnya 1,5 cm. Selanjutnya itu percobaan mengenai deplasmolisis. Deplasmolisis adalah jika sel diletakkan pada cairan hipotonik, maka air akan masuk ke dalam
sel, sehingga sitoplasma akan kembali mengembang. Di sini kita akan menggunakan alat dan bahan, yaitu bawang yang dari percobaan plasmodium tadi dan wadah yang berisi air. Baiklah, langsung saja kita akan mulai percobaannya, yaitu kita akan masukkan bawangnya ke dalam air. Lalu akan dibiarkan selama 3 jam. Baiklah, sekarang sudah berlalu waktu 3 jam dan kita akan mengukur kembali sampel bawang yang sudah ditimbang. Sampel yang pertama untuk panjangnya, untuk lebarnya menjadi 1,3 cm dan panjangnya 1,1. Untuk sampel yang kedua lebarnya menjadi 0,9 dan panjangnya menjadi 1,7 cm. Untuk sampel yang ketiga lebarnya menjadi 1 cm dan panjangnya 1,8 cm. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dengan bantuan sinar matahari dan klorofil pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Untuk alat dan bahannya, pertama yaitu wadah yang berisi air warna makanan, daun tumbuhan yang tengah-tengahnya dilapisi aluminium foil. Untuk langkah kerjanya yaitu lapisi dulu daun tanaman dengan aluminium foil, lalu potong menjadi 3 bagian. Dan dimasukkan ke dalam warna makanan. Setelah itu diangkat dan dia mati. Selanjutnya yaitu transportasi pada tumbuhan.
Untuk alat-alat tambahannya yaitu daun alang-alang, air, wadah, daun pucuk bayam, dan warna makanan. Untuk langkah kerjanya, pada daun alang-alang kita akan masukkan ke dalam wadah air yang setinggi 20 cm. Dan untuk daun bayam kita rendam di warna makanan. Setelah ini kita tunggu 20 menit di bawah sinar matahari. Baiklah, setelah 30 menit kita diamkan. Pada daun alang-alang, daunnya kembali mengembang dan untuk bayam kita akan belah untuk melihat bagian dalam batang. Ini terlihat bahwa dalam batang sudah terdapat warna biru. Seperti yang kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.